Selamat malam Elohimers sekalian. Saya percaya hari ini kita tetap bersemangat, amin, untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Saya percaya ketika kita menghadirkan hadirat Allah, baik kami di tempat ini, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya percaya Tuhan Yesus akan menjamah dan melawat kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Mari kita datang dengan sepenuh hati kita, dengan rasa rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagi untuk bersekutu menyembah Engkau. Dan kami rindu kebenaran firman-Mu boleh mendasari segala yang akan kami lakukan pada saat ini dalam kami memuji, menyembah Engkau. Berkaryalah Roh Kudus di tengah kami, di tengah umat-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami minta urapan-Mu Tuhan ada bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dan kami akan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Allah dalam Kejadian pasal 4. Ayat yang keempat. Langsung saja saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan ulangi Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga maksud saya. Saya akan baca. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Baik, pada saat malam hari ini kita akan melihat tentang kisah ini adalah bukan kisah yang istilahnya baru bagi kita. Semua kalangan tahu tentang kisah ini. Kita tahu Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, dari kedua anak mereka ini, Kain, kalau kita tadi sudah baca, mereka adalah dua pribadi ini adalah dua pribadi di mana yang satu sebagai petani, kemudian Habel dia sebagai gembala. Nah di ayat 3 tadi kita sudah baca, Kain ini dia mempersembahkan sebagian. Perhatikan kalimat ini ya. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah, dari hasil panen. Sebagian yaitu sesuatu yang dipersembahkan dengan tidak utuh, tidak sempurna. Artinya dia tidak memiliki iman yang taat kepada standar kehendak Allah. Sehingga apa yang terjadi? Kita tahu kisahnya bahwa Tuhan menolak persembahan daripada Kain. Nah dari kesalahan tersebut, dari kesalahan dia memberi persembahan sebagian tadi, apa yang terjadi? Kesalahan tersebut akhirnya merambat sampai kepada hal yang sangat fatal. Dosa semakin merambat. Dan kita tahu di ayat-ayat selanjutnya bahwa hati Kain jadi sangat panas.
dan mukanya muram. Sehingga Tuhan ingatkan kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain dalam ayat yang ke-6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah peringatkan kepada Kain bahwa dia harus berkuasa atas dosa tersebut, bahwa dosa itu sudah mulai mengintip. Dosa iri ini akan kemana nantinya? Itu sudah ngintip sama si Kain ini. Jadi dosa ini sudah mengintip, engkau harus, kata Tuhan, engkau harus berkuasa, engkau harus mengalahkannya. Tapi apa yang terjadi di ayat 8? Gak peduli. Apa yang dilakukan oleh Kain, dia ngajak Habel pergi ke padang. Kemudian waktu ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Gak pakai hitungan 2-3. Mungkin si Kain gak siap gitu ya, tiba-tiba dipukul. Setelah dipukul apakah dibiarkan pingsan? Tidak. Lanjutannya adalah dibunuh. Padahal saudara kandung, Bapak Ibu Saudara ya. Pada saat ini kita akan belajar sama-sama. Setelah dia mempersembahkan, awalnya itu hanya mempersembahkan sebagian, Bapak Ibu Saudara. Tapi dari sebagian ini merambat dari roh iri hati tadi. Karena Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel daripada Kain. Hatinya panas. Dan akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Nah saat ini kita melihat waktu dia melakukan dosa tersebut, dia dapat hukuman dari Tuhan. Nah waktu dia dapat hukuman dari Tuhan, sehingga akhirnya si Kain ini mulai nego, Tuhan hukumanku terlalu berat, aku gak sanggup, aku gak mampu. Tapi kita lihat ayat 15. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan itu baik banget. Dia lihat Kain ini sudah salah, udah dosa gitu ya, udah bunuh adiknya. Karena roh iri hati tadi dia bunuh adiknya. Tapi di ayat 15 kita lihat ya, kita baca sama-sama. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Nah apa yang dilakukan Tuhan? Kemudian Tuhan menaruh apa Bapak Ibu Saudara? Tanda pada Kain. Supaya apa? Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saya melihat di sini Tuhan itu baik. Pintu kemurahan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Tapi satu hal yang saya mau tanda di sini adalah bahwa Tuhan menaruh tanda. Ini sesuatu yang amazing banget ya. Tuhan menaruh tanda pada Kain. Tanda ini jangan main-main. Ini kalau ada yang bunuh dia akan berurusan dengan Tuhan. Padahal sudah jelas Kain berbuat dosa. Tapi Tuhan menaruh tanda pada Kain sehingga apa? Kain ini dilindungi. Kain ini dijaga karena ada tanda. Saat ini kita melihat bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Panjang dan lebar. Begitu besar kasih Tuhan. Tapi perhatikan kemudian apakah kita akan terus berbuat dosa? Tentunya tidak. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 11 ayat 22 di situ dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga apa? Kekerasannya. Tuhan memang memberikan kemurahan kepada Kain, tetapi Tuhan juga keras. Tetap ada hukuman, tetap ada konsekuensi apa yang dilakukan oleh Kain. Nah, saat ini kita melihat apa yang boleh saya pelajari pada hal yang pertama, dosa yang dilakukan oleh Kain. Memang dia dapat hukuman, tapi Tuhan tetap kasih tanda. Luar biasa. Saya percaya kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tanda itulah yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudara mengalami banyak anugerah dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis. Siapa sih kita? Kita banyak berbuat kekeliruan, banyak berbuat kesalahan, tapi kemurahan Tuhan itu gak pernah habis buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi kuncinya jangan memberikan persembahan sebagian. Kita belajar dari seorang Habel. Saat ini kita melihat bagian Habel, Kejadian pasal 4 ayat keempat. Habel yang mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dia kasih apa? Persembahan yang utuh, yang sempurna. Sehingga Tuhan menerima persembahan Habel karena Habel menghampiri Allah dengan iman yang benar.
dengan ketaatan pada standar kehendak Allah. Bukan karena apa? Seperti sifat Kain tadi. Karena sebagian akhirnya dosa itu makin mengikuti dia. Dia jadi iri hati. Dia memukul adiknya, lanjut dengan membunuh. Saat ini kita belajar sama-sama bahwa roh iri hati enggak baik, Bapak Saudara ya. Kalau saya baca dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, segala macam perbuatan jahat. Enggak cuma satu macam perbuatan jahat, tapi segala macam ada di sana. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati dan seterusnya. Itu apa? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tegas Bapak Ibu Saudara. Roh iri hati ini gak main-main Bapak Saudara. Karena dia akan terus menjalar. Dia iri, dia benci, dia mukul adiknya, dia bunuh. Apa yang kita pelajari pada saat malam hari ini? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Di situ saya akan baca dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Perhatikan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulangi lagi supaya lebih dapat lagi sesuatu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aku menasehatkan kamu, nasihatnya adalah supaya saya dan Bapak Ibu Saudara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nggak sampai di situ, ada lanjutannya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Waktu saya pelajari ayat ini, wah luar biasa. Tuhan itu sangat baik. Dia penuh dengan kemurahan, cintanya besar bagi kita. Dan dia mengajar kita untuk apa? Mempersembahkan seluruh tubuh kita, hidup kita. Yang kudus ini dan berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati. Kemudian kalau kita baca lagi dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Kalau tadi kita baca dalam Roma itu perkataan dari Rasul Paulus. Sekarang kita dengar perkataan Yesus sendiri. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran berarti bersangkut paut dengan mengasihi dia dengan apa? Seluruh hati kita, jiwa, pikiran dan kekuatan itu utuh, sempurna dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ada gairah kita. Aku pengen kasih buat Tuhan. Penyembahan saya itu benar-benar dari hati kita. Gak cuma sekedar, aduh aku cuma nyanyi, nyembah. Enggak. Tapi dari hati kita keluar satu roh yang rindu akan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan itu selalu terus bergerak dan iblis juga gak tinggal diam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terus bangun roh penyembahan. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran dari hati kita, melibatkan seluruh hati kita, pikiran, jiwa dan kekuatan kita utuh. Kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan sebagian. Seperti Kain tadi, jangan sebagian. Utuh kasih sama Tuhan seluruh hidup kita. Karena saya percaya waktu kita memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Wow, seperti Habel tadi. Tuhan menerima persembahannya. Saya percaya Bapak Saudara juga mau persembahan, penyembahan Bapak Saudara diterima oleh Tuhan. Amin. Mari saat malam hari ini firman Tuhan sampai di sini.
Saya percaya kuasa Roh Kudus ada menjamah setiap kita. Biarlah tanda dari Allah yang ada dalam hidup kita, yaitu darah Yesus Kristus, yang membuat kita mengalami banyak anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan jangan main-main dengan dosa. Dosa iri hati yang sudah saya sampaikan tadi, ini sepertinya sepele Bapak Saudara ya. Tapi itu sangat akan membawa kita lebih hancur lagi jatuh dalam dosa. Kita minta kekuatan Roh Kudus saat ini, supaya kita mempersembahkan seluruh hidup kita, melibatkan hati kita, tubuh dan jiwa dan roh kekuatan kita untuk menyembah Tuhan. Mari malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang hadir, yang menyaksikan doa yang ada saat ini, sama-sama kita membangun atmosfer untuk menyembah Tuhan. Kita mau hadirkan kuasa Roh Kudus untuk menjamah setiap kita. Saya percaya kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus menyucikan kita supaya kita senantiasa dilayakkan untuk datang ke hadirat Tuhan. Oleh karena itu kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan rasa rindu, dengan rasa haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu. Oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau korban syukurku melalui pujian. Hanya bagimu Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu. Oh Tuhan, persembahanku ini. Amin, amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ini sembah kami bagi Engkau Tuhan. Hati kami Tuhan, hanya bagi Engkau Yesus, sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum. Persembahan kami bagi Engkau Tuhan, dari hati kami Yesus, di hadapan-Mu, oh, di hadapan-Mu Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu.
dan segenap jiwaku. Menikmati Engkau Tuhan Yesus, beri yang terbaik, beri yang terbaik bagimu Tuhan, beri yang terbaik, beri yang terbaik bagimu Tuhan. Dari seluruh hati kami, dari seluruh hati kami, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Ditinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Shabarabaharabarabaya shakarararabayararabayararabaya shikirararabaya. Biarlah hadirat-Mu menjamah melawat kami Tuhan. Kami sembah Engkau ya rararabaya kami muliakan, kami tinggikan, kami muliakan, oh kami tinggikan Yesus, Yesus ya rararabaya rarabaya shakarararabaya rarabaya kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Shabarabarabaya shararabaya shik. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagi Engkau ya Rabatakararabaya syakar. Yesus ajaib Engkau, Inarallah ya Rabaya sik, Inarallah ya Rabaya sakararabaya shik. Inaratakararabaya rarabaya shik. Hati kami hanya berpaut kepada Engkau Tuhan, hati kami hanya berpaut kepada Engkau Yesus. Hadirat-Mu itu kekuatan kami Tuhan, hadirat-Mu itu menguduskan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Shabaralabaya ralabaya Indarabatakara ralabaya ralabaya. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan, Engkau berjalan, Engkau menaungi umat-Mu Tuhan. Tanda darah-Mu itulah yang melindungi, menundungi kami Yesus, sehingga kami tidak kena bahaya, kami tidak kena penyakit, kami mendapatkan perlindungan dari tanda darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa darah-Mu juga yang sanggup menyembuhkan yang sakit malam ini Tuhan. Kami ada dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shabarabatakara rabaya shikira rabaya rabaya.
Kuasa menjangkau setiap Elohimers malam ini Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami gak mau jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memeluk kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memeluk kami Tuhan. Ya Engkau mengasihi seluruh Elohimers Tuhan. Engkau mengasihi kami semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu bagi kami Yesus. Kami tetap menyembah-Mu. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami rindu kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu membebaskan kami Tuhan. Oh, hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Hadirat-Mu membebaskan kami. Hadirat-Mu beri kemenangan bagi kami Tuhan. Oh, ya ralabaya syakarararabaya ralabaya se. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Oh, syakarabata karararabaya se. Ya ralabaya se. Inarabata karararabaya se. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu ketika dikerjakan bagi setiap kami saat ini Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan.
Kami datang kepada Engkau Yesus, untuk terus bernyanyi, untuk terus bermazmur. Selama kami masih bernafas, selama kami masih diberi kesempatan ya Tuhan, kami mau tetap bernyanyi, menyembah Engkau Yesus, yang sudah sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagi nyatakan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang amin, amin, amin. Ya Yesus,
manis kau dengar. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dengan semangat lagi katakan, inilah yang ku renungkan. Betapa baiknya Engkau Yesus. Haleluya. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Benar, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Yesus di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah kau manis dengar suara kami, pujian sembah kami Tuhan. Dan manis terdengar di hadirat-Mu Tuhan. Syakarabata kararabaya ralabaya shikiara ralabaya ralabaya shi. Inararabata kararabaya shikiara ralabaya shi. Glory bagi Engkau Tuhan. Glory bagi Engkau Tuhan. Glory bagi Engkau Tuhan. Oh Yesus. Hosana bagi Engkau Bapa. Haleluya. Shakarabaralabaya she. Hiararalabaya she. Hiararalabaya she. Hiararalabaya she. Ini pujian kami Tuhan. Ini mazmur kami Tuhan. Oh haleluya. Hiararalabaya she. Glory. Glory bagimu Tuhan. Hiararalabaya she. Kau Allah yang hidup Tuhan. Tiada berkesudahan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu besar. Cinta-Mu besar Tuhan. Hiararalabaya she. Oh hiararalabaya she. Cinta-Mu besar Tuhan. Cinta-Mu besar Tuhan. Shabarabata kararalabaya shikiararalabaya shi. Kau penuhi kami Tuhan. Kau penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kami semakin serupa dengan rencana-Mu, kehendak-Mu, kehendak-Mu Bapa.
sampai saat ini kami percaya Engkau tidak pernah berhenti, terus bergerak, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, bahkan menyelamatkan setiap jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Hadirat-Mu ya Yesus, itu yang kami perlu, itu yang kami rindu Tuhan. Sehingga kami boleh bergerak bersama dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memegang seluruh kami Elohimers Tuhan. Engkau memegang kami dengan tangan-Mu yang perkasa ya Tuhan. Ketika ada yang jatuh Tuhan, ketika kami jatuh, Engkau membangkitkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau mengasihi kami, Engkau memeluk kami Tuhan. Dan kami alami pemulihan, mengalami kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Saat malam hari ini Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang sedang menyaksikan doa saat ini, kalau ada yang sakit boleh menjamah bagian yang sakit. Kalau ada yang mengalami persoalan hidup, perekonomian, butuh pekerjaan, hal-hal yang terbaik dari Tuhan, malam hari ini berdoalah kepada Tuhan. Saya percaya doa ini adalah doa yang kuat. Nafas kita adalah doa. Sebagai orang percaya kita terus berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Karena Tuhan terus bergerak bagi kita sampai saat ini. Sampai tuntas rencana Allah terjadi bagi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa. Tuhan jamah umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Yang di rumah maupun di rumah sakit, jamah Tuhan. Yang dalam pemulihan Tuhan jamah, sembuhkan dengan sempurna ya Tuhan. Pulihkan dengan total ya Tuhan, dalam nama Yesus. Yang butuh pekerjaan Tuhan buka jalan. Dalam rumah tangga diberkatilah seluruh jemaat Elohimers. Berkatilah setiap rumah tangga, anak-anak, orang tua, mertua, menantu. Dalam nama Yesus diberkati oleh Engkau Tuhan. Perlindungan-Mu ada bagi seluruh Elohimers ya Tuhan. Kalau ada yang mulai kecewa, mulai putus asa, mungkin mereka merasa tertekan ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau menjamah dan melawat umat-Mu saat ini Tuhan. Bebaskan mereka yang terpenjara dan terbelenggu dalam nama Yesus Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup melepaskan, membebaskan bagi setiap umat yang butuh ketenangan, butuh damai sejahtera oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak mau berhenti terus menyembah dan berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau berhenti terus bersyukur. Ampuni kalau ada persungutan dalam mulut kami, ampuni Tuhan, ampuni. Kalau ada roh iri hati, ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan. Kami rindu masuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami rindu turut memerintah bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau kekuatanku Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan ada melingkupi saya dan Bapak Ibu Saudara setiap waktu, setiap saat, ya setiap saat. Kasih Tuhan terus melingkupi, menudungi kami seluruh umat-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak, jemaat dewasa sampai kepada lansia. Kasih-Mu mengalir dalam nama Yesus. Supaya kami makin hari makin serupa dengan Engkau Tuhan. Makin hari makin serupa seperti Engkau adalah kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan
nyanyikan dengan iman bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara tidak akan goyah sebab ada Yesus. Amin. Engkaulah kekuatanku, oh, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Amin. Aku tak akan goyah. Katakan dengan iman. Amin. Aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sebelum kita mengakhiri doa kita saat ini, saat itu kita sama-sama nyanyikan pujian dengan iman di hadapan Tuhan. Kalau mungkin ada yang goyah, kalau ada yang mulai bimbang, nyanyikan dengan sepenuh hati dengan iman di hadapan Tuhan. Tuhan tempat perlindungan kita, amin. Tuhan akan terus menjagai saya dan Bapak Ibu Saudara, menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Nyatakan lagi, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Oh, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah
katakan lagi dengan iman, Tuhan kekuatan kita. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kau sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Kau bekerja bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu saat ini sudah menjamah kami Tuhan. Kau memberkati rumah tangga lepas rumah tangga. Kau memberkati pribadi lepas pribadi. Kami yakin Tuhan, apa yang sudah kami lakukan saat ini dalam doa dan penyembahan kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Selalu ada cara Tuhan untuk menolong kami. Selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk memberkati kami, untuk melindungi kami. Karena kami ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami semua yang sudah hadir menyaksikan doa ini, kami sudah diberkati oleh Engkau. Kami dikuatkan. Kami mengalami damai sejahtera. Kami dibuat kembali hati kami bersuka cita, bergembira, bersemangat. Karena hadirat-Mu sudah memuaskan kami Tuhan. Dan kami tidak mau berhenti sampai di sini saja, tapi kami mau terus membangun roh penyembahan kami. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bersangkut paut sepenuhnya hati kami, jiwa kami, pikiran kami Tuhan. Hanya kami persembahkan bagi Engkau Yesus, yang sudah mengasihi kami, yang sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat perbuatan-Mu yang ajaib bagi seluruh umat-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan akan terus dikerjakan kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami percaya doa-doa yang kami sudah naikkan, sembah dan pujian kami, kiranya itu menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Mari semua kita mengangkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima segala berkat-Mu Tuhan, dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara.